Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai anak-anakku level 6. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan mempelajari satuan ukuran. Dalam matematika, satuan ukuran itu ada beberapa macam. Di antaranya ada satuan kuantitas, satuan berat, satuan panjang, satuan luas, satuan volume, dan satuan waktu. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Semangat, konsentrasi. Konsentrasi dimulai, perhatikan, itulah yang terbaik. Go, go, go. Satuan yang akan kita pelajari kali ini adalah satuan volume. Ya. Satuan volume bisa dinyatakan dalam dua satuan ukuran, yaitu bisa menggunakan satuan kubik dan bisa juga menggunakan satuan liter. Satuan volume atau satuan kubik, tangganya seperti ini, sama seperti satuan panjang, hanya bedanya menggunakan tanda pangkat 3. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan yang terakhir milimeter kubik. Jadi bisa menggunakan ketika hujan datang maka desi cepat meneduh ya nak ya. Cuma bedanya hanya kalau di satuan volume pangkatnya menggunakan pangkat 3 dan dari segi pengucapan ada ditambahkan kata kubik. Karena pangkat 3, maka sekali turun setiap langkah itu dikali 1000 atau nolnya bertambah 3. Berarti turun 2 langkah, nolnya nambah 3 lagi, berarti dikali 1 juta dan seterusnya. Untuk pembagian pun ketika ke atas dibagi dengan 1000 setiap satu kali naik satu langkah. Kemudian satuan volume yang satunya itu satuan liter. Langkahnya seperti ini, kita mulai dari yang paling atas, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Ya, karena tidak ada pangkatnya, maka ketika satu kali turun hanya dikali 10 dan ketika naik satu langkah hanya dibagi 10. Jadi bisa dihafalkan menggunakan singkatan yang tadi. Ketika hujan datang maka desi cepat meneduh, hanya bedanya untuk kata maka huruf M diganti menjadi L atau liter. Dan untuk satuan yang lain pun yang tadinya kilometer menjadi kiloliter. Jadi di belakangnya diganti menggunakan huruf L, liter. Sekarang kita akan lihat apa sih hubungan antara satuan kubik dengan satuan liter. Pasti ada hubungannya ya antara satuan kubik dengan satuan liter karena keduanya sama-sama satuan yang untuk menunjukkan volume. Ya, ini dia satuan kubik dari kilometer kubik sampai milimeter kubik, di mana satu kali turun dikali 1000 dan satu kali naik dibagi 1000. Sekarang satuan yang satu lagi yaitu satuan liter. Dimulai dari yang paling atas yaitu kiloliter sampai yang paling bawah yaitu mililiter, di mana sekali naik dibagi 10, sekali turun dikali 10. Di manakah letak persamaan antara dua satuan ini, antara satuan kubik dengan satuan liter? Masihkah kalian ingat lagu tentang satuan volume waktu di kelas 5? Ustazah akan ingatkan kembali. Desimeter kubik itu liter. Ingat? Meter kubik kiloliter, sentimeter kubik mililiter, mililiter sama dengan cc. Nah itu dia lagu itu, diingat-ingat lagi deh. Nah itu dia, ada hubungan atau konversi antara satuan kubik dengan satuan liter. Yang pertama ada di desimeter kubik, di mana 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Kedua, 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Dan yang ketiga, 1 cm kubik itu sama dengan 1 ml. Jadi ketika
Dari satuan kubik mau menggunakan satuan liter, berarti kita harus menggunakan ya konversi ini untuk nyebrangnya, untuk nyebrang ke tangga satuan sebelahnya. Kita coba lihat ke contoh soal ya nak, biar semakin paham. Tapi diingat lagi lagunya, yuk kita ulangin. Desimeter kubik itu liter, meter kubik kiloliter, sentimeter kubik mililiter, mililiter sama dengan cc. Contoh soal tentang satuan volume. Kita mulai ya nak ya. Contoh soal yang pertama, 2.500.000 desimeter kubik ditambah 45 dekameter kubik sama dengan berapa meter kubik. Ini di tangga satuan yang sama, yaitu satuan kubik. Kita ubah dulu dari yang 2.500.000 desimeter kubik. Menuju meter kubik itu naik satu langkah, berarti dibagi 1000. Kemudian untuk yang 45 dekameter kubik, dari dekameter kubik ke meter kubik itu turun satu langkah, berarti dikali 1000. Kita coret nolnya 3, tinggal 2.500 per 1, jadi 2.500. Yang ini 45 dikali 1000 menjadi 45.000. Baru kita tambahkan 47.500 meter kubik. 2,8 meter kubik ditambah 800 desimeter kubik sama dengan berapa liter? Ini dua-duanya satuannya kubik, sementara jawabannya minta dalam bentuk satuan liter. Kita konversi dulu ya. Meter kubik itu sama dengan kiloliter. Ya, sama dengan kiloliter. Atau mau kita samakan aja ya, yang sama dengan liter itu apa di satuan kubik? Yaitu desimeter kubik. Maka dari meter kubik kita rubah ke desimeter kubik, itu turun 1. 2,8 dikali 1000. Untuk yang desimeter kubik itu memang sudah sama ya dengan liter satuannya. Baru 2,8 dikali 1000 itu 2.800. Sudah sama-sama desimeter kubik, sama-sama liter, baru kita jumlahkan. Menjadi 3.600 liter. 2 dekaliter ditambah 300 desiliter sama dengan berapa liter? Ini semuanya di tangga satuan yang sama, satuan liter. Pangkat 1 ya, jadi sekali naik sekali turun, cuma dikali dan dibagi 10. Dari dekaliter ke liter, turun 1, berarti dikali 10 menjadi 20. Desiliter ke liter naik 1, berarti dibagi 10, nolnya kita coret 1, tinggal 30 dibagi 1, yaitu 30. Jadi 20 liter ditambah 30 liter, hasilnya adalah 50 liter. Yang keempat, 23 liter dikurangi 12.000 cm kubik, hasilnya berapa desimeter kubik? Liter sudah sama ya dengan desimeter kubik. Centimeter kubik ke desimeter kubik itu naik satu langkah, berarti kita bagi. Yang 23 liter tetap, yang 12.000 kita bagi 1000. Sama-sama dicoret nolnya 3, menjadi 12 dibagi 1, yaitu 12. 23 desimeter kubik kita kurangi dengan 12 desimeter kubik, menjadi 11 desimeter kubik. Contoh yang kelima, 15 liter ditambah 5000 cc sama dengan berapa mililiter? Liter ke mililiter itu turunnya 3, berarti dikali 1000 menjadi 15.000. cc itu sama dengan mililiter, jadi tidak perlu dirubah. Kita tinggal tambahkan 15.000 ditambah 5.000 menjadi 20.000 mililiter. Contoh soal cerita. Sebuah bak mandi berisi air sebanyak 3.500 liter. Telah digunakan 375.000 cm kubik. Sisa air dalam bak mandi sama dengan berapa liter? Jawabannya minta dalam bentuk liter. Kita ubah dulu satu-satu ya. Pertama diketahui bak mandi isinya ada air sebanyak 3.500 liter. Sudah dalam bentuk liter ya, tidak perlu kita ubah. Kemudian sudah digunakan mandi, berarti berkurang tuh 375.000 cm kubik. Satuan kubik yang sama dengan liter yang mana? Betul, desimeter kubik itu liter, berarti desimeter kubik ya. Kita ubah dari sentimeter kubik ke desimeter kubik, itu naik 1. Pangkat 3, hati-hati, berarti dibagi 1000 menjadi 375 desimeter kubik atau 375 liter. Baru deh kita kerjakan yang ditanya sisanya ya.
Berarti kita kurangi 3.500 liter dikurangi 375 liter menjadi 3.125 liter. Jadi sisa air dalam bak mandi adalah 3.125 liter. Bu Salma menjual 4 liter minyak wangi. Seorang pembeli datang membeli 80 cm kubik. Minyak wangi Bu Salma tersisa berapa cm kubik ya? Diminta jawabannya dalam bentuk cm kubik. Kita tulis dulu diketahuinya. Minyak wangi Bu Salma ada 4 liter. Karena mintanya dalam satuan kubik, berarti kita rubah ke kubik ya. Liter yang sama dengan kubik itu adalah desimeter kubik. Maka 4 liter sama dengan 4 desimeter kubik. Baru dari desimeter kubik ini kita ke centimeter kubik. Turun satu langkah, berarti dikali 1000 ya. 4000 cm kubik. Kemudian datang pembeli, membeli 80 cm kubik, tidak usah diubah karena sudah sama dengan yang diminta di soal ini. Baru ditanya sisa minyak wangi Bu Salma yang belum terjual. Berarti kita kurangi ya. Minyak wangi Bu Salma di awal ada 4000 cm kubik. Ada datang pembeli, belinya 80 cm kubik. Berarti sisa minyak wangi Bu Salma yang belum terjual ada 3.920 cm kubik. Satuan yang terakhir yaitu satuan waktu. Nah, apa aja sih satuan waktu itu? Yuk kita perhatikan sama-sama. Sebelumnya, Ustazah mau ngajak kalian main game mengenai satuan waktu. Di sini Ustazah punya satuan waktu dari abad, dekade, windu, lustrum, masehi, dan dasawarsa. Dan ini adalah pilihan jawabannya. Ada 10 tahun, 5 tahun, 1000 tahun, 10 tahun, 8 tahun, dan 100 tahun. Kita mulai dari yang abad. Ada yang tahu? Satu abad itu berapa tahun? Wah, hebat, 100 tahun. Kalau dekade, ayo, siapa yang tahu dekade itu berapa tahun? Wah, ada yang benar, ada yang salah. Dekade itu adalah 10 tahun. Kalau windu, kadang suka ketukar nih antara windu sama dekade. Windu itu di bawahnya dekade. Iya, 8 tahun. Lustrum, pasti ada yang baru dengar, ada yang udah dengar, ada yang udah inget. Memang jarang diucapin ya si lustrum ini. Lustrum itu sama dengan 5 tahun. Ya nak, ingat-ingat satu lustrum itu 5 tahun. Kemudian masehi. Masehi ini sama dengan milenium. Ya, satu masehi itu sama dengan 1 milenium. Itu kira-kira berapa tahun? Pilihannya tinggal 1000 tahun sama 10 tahun. Betul, 1000 tahun ya. Satu masehi atau 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Terakhir dasawarsa sama dengan dekade ya, yaitu 10 tahun. Jadi untuk penyebutan 10 tahun itu bisa menggunakan satu dekade, bisa juga menggunakan satu dasawarsa. Nah, satuan waktu ada apa aja? Kita mulai dari yang pertama. 1 menit itu ada 60 detik. Sementara 1 jam itu 60 menit. Atau kalau dibuat menjadi detik, 1 jam itu 3600 detik. 1 hari ada 24 jam. Sementara 1 minggu atau 1 pekan ada 7 hari. Dari hari Senin sampai dengan hari Ahad. 1 triwulan, ada kata tri, berarti 1 triwulan adalah sama dengan 3 bulan. 1 catur wulan itu sama dengan 4 bulan. Catur itu artinya 4. 1 semester, seperti saat kita sekolah ya, ada semester 1, ada semester 2. 1 semester adalah 6 bulan. 1 tahun ada 12 bulan dari Januari sampai Desember. 1 lustrum, tadi sudah dijelaskan di awal waktu main game, yaitu 5 tahun. 1 windu itu 8 tahun. 1 dekade sama dengan 1 dasawarsa, yaitu 10 tahun. 1 abad itu sama dengan 100 tahun. Dan ada satu lagi ya, 1 masehi atau 1 milenium itu. Contoh soal. 2 semester berapa bulan? Kalau sekolah nih kita 2 semester ya. Berapa bulan? Betul, 12 bulan karena 1 semesternya 6 bulan. 96 jam berapa hari? Nah,
dari jam ke hari. Kan biasanya 1 hari ke jam ya, kalau ini kebalikannya. Berarti cara ngitungnya dibagi ya. 96 jam dibagi 1 hari ada berapa jam? 24 ya. Berarti 96 dibagi 24. Hasilnya adalah 4 hari. 35 hari berapa minggu? Nah, ini juga. Biasanya kan yang ditanyain 2 minggu berapa hari, ini kebalikannya. Dari hari dulu baru ditanya itu berapa minggu. Dari yang satuannya lebih kecil dibagi ke yang satuannya lebih besar. Berarti cara ngitungnya kita bagi, nak. 1 minggu itu 7 hari. Berarti kalau 35 hari, 35 dibagi 7. Hasilnya adalah 5 minggu atau 5 pekan. 4 windu ditambah 72 bulan dikurang 9 tahun sama dengan berapa tahun? Kita ubah dulu satu-satu dari yang windu. 4 windu berarti 4 dikali 8 tahun. 72 bulan dari yang kecil ke yang besar ya. 1 tahun itu 12 bulan, berarti kita bagi 72 dibagi 12. Untuk yang 9 tahun nggak usah diubah. Yang windu, 4 windu itu 32 tahun, 72 bulan itu 6 tahun, yang 9 tahun tetap. Baru kita jumlahkan dan kita kurangi, hasilnya menjadi 29 tahun. 3 milenium ditambah 5 abad dikurang 100 windu sama dengan berapa tahun? Kita ubah satu-satu. Dari milenium sama dengan Masehi ya, 1000 tahun, jadi 3 dikali 1000. Abad itu 1 abadnya 100, berarti dikali 5. Windu itu 8 tahun, berarti 100 dikali 8. Yang 3 milenium menjadi 3000 tahun, 5 abad menjadi 500 tahun, dan 100 windu menjadi 800 tahun. Kita tambahkan, baru kita kurangi. Hasilnya adalah 2700 tahun. Kita coba ke contoh soal cerita. Jika hari ini adalah hari Selasa, maka 24 hari yang akan datang adalah hari... ternyata kita bisa menebak loh. Kalau hari ini hari Selasa nih, 24 hari lagi hari apa? Yang kita tahu, kumpulan hari itu, kalau dikumpulkan selama 7 hari akan menjadi minggu ya, nak ya. Dimana 1 minggu itu 7 hari. Nah, kita tinggal bagi 24 dibagi 7. Ustazah nggak pas, 24 dibagi 7 itu sisa. Nggak apa-apa, 24 dibagi 7 adalah 3 minggu, sisa 3 hari. Karena kan kalau 3 minggu pas itu 21 hari ya, berarti sisanya 3 hari. Nah, 3 harinya ini yang kita lihat. Kalau dia pas 3 minggu, berarti dia akan kembali ke hari Selasa. Karena kan dia lompat 7 hari. Berarti balik lagi ke hari Selasa. Nah, karena ada sisa 3 hari, berarti kita tambahkan 3 hari setelah hari Selasa hari apa aja? Rabu, Kamis, Jumat. Nah, berarti hari Jumat itulah hari ke-24. Jadi kita ternyata bisa main tebak-tebakan tuh. Main ramal-ramalan sama temen. Nih, hari ini hari Jumat. Coba 70 hari dari hari sekarang hari apa? Kita tinggal bagi aja, nak. 70-nya dibagi 7. Tepat 10 ya, nggak ada sisa. Ya berarti akan hari Jumat lagi. Gitu. Jangan kasih tahu temenmu ya kalau kamu main tebakan ini. Jadi temanmu akan, wah kok kamu tahu? Gitu. Ternyata padahal cuma kita tinggal bagi dengan angka 7. Contoh soal selanjutnya. Seorang pengusaha membangun taman rekreasi selama setengah dasawarsa. Pembangunan tersebut dilakukan selama 3 tahap, yaitu tahap pertama pengurugan selama 1 tahun, tahap kedua pembangunan gedung 24 bulan, dan sisanya atau tahap ketiga adalah pembangunan area permainan. Yang ditanya, berapa lama sih tahap ketiga atau tahap pembangunan area permainan? Kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama, luasnya mau dibangun selama setengah dasawarsa ya. Kita cari tahu dulu, setengah dasawarsa itu berapa tahun? 1 dasawarsanya 10 tahun, berarti setengahnya adalah 5 tahun. Rencananya mau dibangun selama 5 tahun. Tahap pertama, pengurugan, itu adalah 1 tahun. Tidak usah dirubah ya, karena udah 1 tahun. Satuannya sudah tahun. Tahap kedua adalah pembangunan gedung, yaitu 24 bulan. Kita ubah menjadi tahun ya, dimana 1 tahun aja 12 bulan, berarti 24 bulan itu adalah 2 tahun. Nah, sisanya baru katanya untuk area pembangunan area permainan. Berarti bisa kita kurangi ya, dari yang awalnya rencananya 5 tahun, dikurangi tahap pertama pengurugan 1 tahun, dikurangi tahap kedua yaitu pembangunan gedung 2 tahun, jadi sisanya adalah 2 tahun untuk pembangunan area permainan. Nah,
Ada lagi nih yang berhubungan dengan satuan panjang dengan satuan waktu, yaitu kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam kurun waktu tertentu. Ya, biasanya untuk kecepatan mobil, kecepatan kereta, kecepatan lari seseorang. Nah, ternyata ada loh cara mengerjakannya. Bisa menggunakan rumus segitiga JKW atau Jokowi boleh, JKW boleh. Dimana rumus segitiganya itu seperti ini. Paling atas itu J ya, jangan sampai kebalik. Paling atas itu J, yang bawah itu ada K dengan W. Apa sih J, K, W? Nah, ini dia keterangannya. J itu adalah jarak. Biasanya satuan panjang yang digunakan. Bisa kilometer, bisa hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kemudian K adalah kecepatan. Dan W adalah waktu. Waktunya bisa jam, bisa menit, bisa detik. Nah, untuk kecepatan ini kan ada rumus segitiganya ya, ada rumus segitiga JKW. Kalau kita mau cari jaraknya, kita bisa menutup. Si jaraknya kita tutup, menyisakan K dengan W. Posisinya bersebelahan berarti artinya dikali. Berarti ketika mencari jarak, rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Sekarang bagaimana kalau yang ditanyain adalah kecepatan? Kecepatannya kita tutup, menyisakan jarak dengan waktu, posisinya atas bawah, berarti dibagi. Yang di atas yaitu J dibagi dengan W. J-nya jarak, W-nya waktu. Maka rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Dan yang terakhir, bagaimana kalau yang ditutup adalah waktunya atau W-nya? Menyisakan J dengan K, posisinya atas bawah, yang di atas adalah J. Maka untuk mencari waktu, rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi gampang ya, kalian tinggal ngafalin rumus JKW-nya aja. Tapi hati-hati, posisinya yang paling atas adalah J, jangan ketukar. Nanti tinggal ditutup deh. Mau cari apa, ditutup pakai tangan. Nanti kita bisa tahu rumusnya. Kita coba ke contoh soal. Bus yang ditumpangi Salsa melaju dari kota M ke kota N yang berjarak 90 km. Jika Salsa pergi dari kota M pukul 6 dan sampai di kota N pukul 9, kecepatan rata-rata bus itu adalah berapa kilometer per jam? Kita tulis dulu yang diketahuinya. Pertama ada jarak ya, 90 km. Kemudian ada waktu. Tapi waktu di sini kita harus hitung dulu durasi waktunya, lamanya tuh berapa lama. Berangkat jam 6 sampai jam 9. Berarti kan ada 3 jam ya, dari jam 6 sampai ke jam 9. Berarti yang kita tulis waktunya adalah 3 jam. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Ini dia Ustazah tampilkan rumus segitiganya JKW. Karena yang ditanya kecepatan, jadi kecepatan yang ditutup. Rumusnya adalah J dibagi W atau jarak dibagi waktu. Maka 90 km dibagi 3 jam. Hasilnya adalah 30 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata bus itu adalah 30 km per jam. Soal yang kedua. Kota A dan B jaraknya 120 km. Kecepatan mobil dari kota A ke kota B rata-rata per jamnya 40 km. Lama perjalanan adalah berapa jam? Tulis dulu yang diketahuinya. Pertama jarak 120 km, kemudian ada kecepatan 40 km per jam. Yang ditanya adalah lama perjalanan, berarti waktu. Ya, Ustazah tampilkan lagi rumus segitiga JKW-nya. Yang ditanya adalah W, jadi W-nya yang ditutup. Menyisakan J dengan K, berarti waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 120 km, kecepatannya adalah 40 km per jam. Kita bagi deh, 120 dibagi 40 yaitu 3. Kilometernya kita coret karena sama nih atas dengan bawah. Jadi sisanya adalah 3 jam. Lama perjalanan dari kota A ke kota B adalah 3 jam. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kecepatan ya, yang menghubungkan antara satuan panjang dengan satuan waktu. Kali ini kita akan belajar satu satuan yang menghubungkan antara satuan volume dengan satuan waktu, yaitu namanya debit. Ya, biasanya kita mendengar kata debit ketika membicarakan mengenai arus dari aliran air.
Jadi debit adalah kecepatan aliran air dalam kurun waktu tertentu, ya. Sama seperti kecepatan, di mana ada rumus segitiganya itu JKW. Nah, di debit juga ada rumus segitiganya, yaitu rumus VDW. Hati-hati, rumus segitiga debit yang paling atas adalah volume atau V ya, jangan ketuker. Di mana V-nya adalah volume, D-nya adalah debit, dan W-nya adalah waktu. Kita lihat yuk rumus untuk mencari masing-masing seperti apa. Kita mulai dari yang pertama ya. Ketika kita akan mencari volume, kita tutup volumenya, menyisakan D dengan W, posisinya bersebelahan, maka volume adalah debit dikali waktu. Ketika kita akan mencari debit, maka debitnya kita tutup, menyisakan V dengan W, maka debit adalah volume dibagi waktu. Dan yang terakhir, ketika kita mencari waktu, rumusnya adalah volume dibagi dengan debit. Kita langsung ke contoh soal. Volume bak mandi di rumah Umar adalah 2400 liter. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi dari kondisi kosong adalah 30 menit, maka debit air dari keran besarnya berapa liter per menit? Diketahui, volume bak mandinya 2400 liter. Waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Yang ditanya adalah debit keran air. Saya tampilkan rumus segitiganya. Yang ditanyakan adalah debit. Debitnya kita tutup. Maka rumus mencari debit adalah volume dibagi waktu. Volumenya 2400 liter dibagi dengan waktunya 30 menit, jadi 2400 dibagi 30, yaitu 80 liter per menit. Jadi, debit air dari keran besarnya 80 liter per menit. Soal yang kedua, volume sebuah kolam ikan adalah 3,6 meter kubik. Jika kolam diisi air dari keran dengan debit 12 liter per detik, maka kolam tersebut akan penuh dalam waktu berapa menit? Diketahui, volume kolam ikan 3,6 meter kubik, kita rubah ke liter ya nak ya, sesuai dengan debitnya, karena debitnya dalam satuan liter per detik. Kita rubah ke liter, liter itu sama dengan desimeter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik itu turun 1, berarti dikali 1000. Menjadi 3600 desimeter kubik atau sama dengan 3600 liter. Debit kerannya yaitu 12 liter per detik. Yang ditanya adalah waktu kolam penuh. Saya tampilkan rumus segitiganya. Waktunya ditutup, maka rumus mencari waktu adalah volume dibagi debit. Volumenya 3600 liter, debitnya adalah 12 liter per detik. Kita bagi 3600 dibagi 12, yaitu 300 detik. Jadi, kolam tersebut akan penuh dalam waktu 300 detik. Berapa menit, nak? Kita ubah ke menit ya, karena di pertanyaannya mintanya dalam bentuk menit. Dari satuan yang kecil ke satuan yang besar, berarti kita bagi. 1 menit itu berapa detik? Betul, 60. Jadi kita bagi 300 dibagi 60, yaitu 5 menit. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembahasan kita kali ini tentang satuan volume dan satuan waktu. Berarti dari pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah belajar 6 buah satuan, dimulai dari satuan kuantitas, satuan berat, satuan panjang, satuan luas, satuan volume, dan satuan waktu. Terima kasih ya buat hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.